Ya, terdengar Bu. Oke, terima kasih. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang begitu istimewa ya di hari Natal ini saya diberi kesempatan untuk sharing firman dan juga saya mengucapkan selamat Natal untuk Bapak Aris selaku Gembala Sidang GSJ Filipus, para pengerja dan seluruh jemaat yang saya kasihi dan juga kepada ipar saya Ling-Ling ya. Biarlah damai dan sukacita Natal selalu melimpah di dalam hati dan keluarga kita. Amin. Renungan Natal tahun ini saya ambil sebentar ya. Natal adalah inisiatif Tuhan dan respon manusia. Terus berangkat atau bertitik tolak dari tema Natal yang sudah kita lalui pada minggu yang lalu, diambil dari Lukas 1 ayat 68, bahwa Tuhan Yesus itu melawat umatnya untuk membawa kelepasan. Sedangkan ayat yang saya ambil pada hari ini ialah dari Yesaya 7 ayat 14. Saya akan membacakan untuk saudara. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dari ayat ini maka saya mengambil tema bahwa Natal itu adalah inisiatif atau kemauan Tuhan karena Tuhan sendiri yang akan memberi tanda. Yang kedua adalah respon atau jawaban manusia ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, inisiatif dan kemauan Tuhan. Jika sampai saat ini di tahun 2021 kita bisa merayakan Natal, ini anugerah yang terbesar. Kenapa? Karena waktu kita masuk tahun 21 kita nggak tahu apa akan terjadi. Ternyata kita sudah melewatinya dengan pimpinan Tuhan yang luar biasa sehingga kita bisa merayakan Natal pada tahun ini. Sebenarnya Natal itu apa? Natal itu adalah suatu mukjizat yang terbesar yang telah terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia di dalam dunia ini. Kenapa saya katakan mukjizat terbesar? Karena Tuhan datang dengan kemauannya sendiri, dengan inisiatifnya untuk melawat kita. Dia lahir sebagai manusia, karena Tuhan ingin selalu bersama-sama dengan kita. Maka di dalam tema saya itu, dia mendapat julukan atau dinamakan Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Tuhan itu lahir sebagai manusia karena dia ingin merasakan bagaimana manusia rasakan. Ketika manusia sedih, ketika manusia kecewa, ketika dikhianatin, itu semua Tuhan pernah alami dan itu juga pernah kita rasakan. Karena itu kenapa Tuhan mau jadi manusia, supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Nah, di dalam mewujudkan inisiatif Tuhan itu sepertinya mustahil. Jalan-jalannya mustahil. Kenapa? Di dalam Lukas 1 ayat 34, ketika malaikat datang kepada Maria, Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Benar saudara, kalau kita pikir secara logika kita, mana mungkin Allah yang begitu kudus, Allah yang begitu suci, Allah yang maha segala-galanya menghampiri kita manusia yang berdosa ini. Itu tidak mungkin, itu mustahil. Tetapi di dalam Lukas 1 ayat 37 yang menjadi pegangan kita ialah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah punya kehendak, kalau Allah sudah punya inisiatif, maka dia akan menerobos atau menembus segala ketidakmungkinan di dalam pemikiran kita. Nah saudara, di dalam menjalani kehidupan ini banyak hal-hal yang tidak mungkin, tapi satu hal yang harus kita
imani. Di dalam Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya percaya, pasti saudara banyak mengalami, kayaknya perkara ini nggak mungkin dan terjadi, tetapi itu sudah kita terima. Ya, banyak sekali. Nah, karena apa? Karena Tuhan kita sudah lahir, berarti dia sudah ada. Semua peristiwa di dalam kitab suci yang kita imani ini adalah sesuatu yang sudah terjadi dan benar-benar terjadi. Kenapa? Kalau saudara baca kisah daripada kelahiran Yesus, salah satunya atau kisah-kisah yang lainnya, ada lokasinya, ada pemerintahannya. Jadi ada di mana peristiwa itu terjadi. Bukan seperti angan-angan. Kalau saya pernah mendongeng ya, saya adalah guru. Kalau mendongeng kepada murid-murid saya bilang, pada suatu hari di sebuah kerajaan, ibu kerajaan apa? Ya ibu juga nggak tahu kerajaan apa. Tapi Alkitab kita ini bukannya dongeng. Dia benar-benar terjadi. Karena itu saudara, kita betapa bangganya kita punya Allah yang begitu peduli, yang begitu mengasihi kita, dan dia mau tinggal dengan kita. Kalau kita lihat kisah daripada perjanjian lama, ya, manusia diciptakan begitu sempurna. Segalanya udah lengkap di Taman Eden, manusia tinggal atur dan dia bisa bergaul erat dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Manusia punya keinginan, ingin sama dengan Allah. Sifat egonya tinggi. Ketika dia ingin sama dengan Allah, dia jatuh ke dalam dosa. Tetapi apa yang Tuhan Allah lakukan? Kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 9 ini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ini berarti Tuhan Allah mencari kita sekalipun kita sudah berdosa. Nah, ketika kita berdosa, kita harus menanggung konsekuensinya. Kita harus menerima hukumannya, yaitu kita harus dibuang dari Taman Eden. Saat dibuang, saudara, ini ayat yang begitu menjadi satu, saya sangat-sangat bersyukur ya. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi ketika Adam dan Hawa itu lari dari Tuhan, dia menyembunyikan dirinya. Kalau saudara baca di dalam kejatuhan manusia dalam dosa, dia menyembunyikan dirinya dengan daun. Daun itu nggak tahan lama. Tuhan Allah tahu kalau manusia itu dilepas ke Taman Eden, dia nggak akan bisa survive, nggak bisa bertahan. Karena itu dia harus diajarkan bagaimana membuat pakaian dari kulit binatang. Setelah Tuhan membuat pakaian, Tuhan nggak lempar, nih kamu pakai ya. Enggak, tapi apa? Dia mengenakannya. Sebagaimana seorang ibu atau ayah mengenakan pakaian kepada anak kecilnya. Nah ini ketika saya baca ini, saya bangga punya Allah yang begitu peduli. Maka dalam hidup saudara nggak perlu takut dalam menghadapi masalah. Kenapa? Karena Allah kita begitu peduli. Dia buat pakaian, dia mengenakannya kepada kita. Dan hal apa lagi yang kita bisa pelajari dari Kejadian 3:21? Manusia yang berdosa, binatang yang dijadikan korban, ya. Kenapa? Karena binatang itu harus diambil kulitnya. Berarti binatang itu harus mati. Berarti di sini kalau orang itu berdosa, dia harus ada pengganti atau tebusan dosa untuk menebus dosanya. Oleh karena itu, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, dia katakan bahwa Yesus itu lahir, dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ketika Tuhan kita lahir, dia sudah membawa satu tugas, satu misi untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Ini satu kebanggaan buat kita, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang begitu peduli. Dia begitu mengasihi kita dengan luar biasa ya. Nah sekarang yang kedua, apa itu respon dan jawaban manusia? Respon dan jawaban manusia. Dalam hal ini, respon dan jawaban manusia ini diwakili oleh Maria. Ya, kalau saudara baca ya, dalam kisah ini Maria, ketika malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria, Maria itu terkejut dan dia cuma bertanya, bagaimana ini mungkin terjadi?
Maria tidak minta tanda seperti Gideon. Kamu benar nggak sih malaikat Tuhan? Tolong dong bikin tanda. Yang pertama, ya, yang kedua, tapi tidak. Maria begitu mempercayai. Kenapa? Karena responnya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Di dalam Lukas 1 ayat 38, jadi Maria menempatkan dirinya sebagai hamba. Saudara tahu, kalau orang yang namanya hamba, dia tidak punya hak atas dirinya. Semua yang dia lakukan itu untuk menyenangkan tuannya. Hamba itu adalah harus setia, harus taat. Hamba itu harus komitmen, ya, apa yang sudah dia janjikan dia komit, dia melakukan apa yang sudah dia janjikan. Kemudian dia tidak bisa komplain, aduh nggak enak. Dia juga nggak bisa compare, membandingkan, tuan yang sana lebih enak daripada tuanku. Tidak, inilah posisi daripada hamba. Nah, kita belajar daripada karakter Maria ini, dia sebagai hamba, hamba yang setia. Sekarang kita lihat bagaimana Maria itu sebagai hamba, dia menempatkan dirinya pada saat kelahiran Yesus. Maria dipilih Tuhan untuk menggenapi inisiatif Tuhan. Kalau saudara baca di Lukas 2 ayat 16, ya, Yesus dilahirkan di palungan. Palungan itu tempat makan binatang. Padahal Maria tahu. Saya percaya Maria tuh dengar jelas-jelas. Anak yang kau kandung ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Loh kok aku dapatnya seperti ini ya? Untuk kelahirannya, untuk membaringkan daripada bayi Yesus itu hanya palungan. Maria nggak bilang, Elizabeth juga melahirkan bayi Yohanes Pembaptis. Tapi kok nggak seperti saya? Terus Sarah juga melahirkan anak di usia tuanya. Tapi kok nggak seperti saya ketika hamil tua, Maria harus meninggalkan kotanya dan dia pergi ke Bethlehem. Ya, sesudah pergi ke Bethlehem, dia tinggal 2 tahun, kemudian apa yang terjadi? Datang malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa Raja Herodes mau ngebunuh bayi yang umur 2 tahun. Karena itu Maria mengungsi. Satu hal yang tidak menyenangkan saudara, kalau kita harus berpindah-pindah. Dia mengungsi ke Mesir. Setelah settle di Mesir, malaikat datang lagi. Yusuf balik lagi. Karena Maria mengikuti. Karena apa? Dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Dia harus taat kepada tuannya. Dia nggak pernah komplain. Dia nggak pernah membanding-bandingkan. Ya, nah ini yang bisa kita pelajari. Yang kedua adalah Maria ini menyertai pertumbuhan Yesus. Kalau saudara baca di dalam Lukas 2 ayat 41-42, tiap-tiap tahun Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah. Ini menunjukkan sekalipun Maria tahu dia anak Allah, dia tunjukkan bahwa Maria dan Yusuf bertanggung jawab terhadap pertumbuhan rohani. Nah, karena itu ini juga jadi pelajaran untuk saya, ya, untuk saya bahwa saya harus mendidik anak saya di dalam pertumbuhan rohaninya. Selamat itu adalah urusan kita pribadi. Oh, bukan mama saya udah kenal Tuhan secara pribadi, maka saya pasti selamat. Cukup doa dititip, mama doain saya ya. Tidak, tapi kita yang harus membangun pribadi sendiri dengan Allah. Karena itu kalau saudara berdoa ya, sekalipun mama saya memanggil Tuhan itu Bapak, saya pun memanggil Tuhan itu sebagai Bapak kami di surga. Tapi saya nggak panggil kakek saya yang di dalam surga, enggak. Posisi kita tetap Bapak. Ketika saya mengajarkan anak saya, dia tetap memanggil Tuhannya itu Bapak. Jadi kita ini masing-masing adalah anak-anak Allah. Jadi sama punya kedudukan dan sama di dalam keselamatan. Nah, yang ketiga adalah Maria percaya Yesus bisa membuat mujizat. Di dalam Yohanes 2 ayat 3-8 ini cerita tentang mujizat yang Yesus lakukan pertama kali, yaitu mengubah air menjadi anggur. Nah saudara, ketika kalau saya baca kisah ini, Maria itu mengalami Yesus tinggal bersama-sama dengan dia, tapi Yesus tidak pernah membuat mujizat. Tetapi pada waktu perkawinan di Kana, Maria menemui masalah yang besar. Mungkin, ini analisa saya ya, Maria itu jadi panitia daripada konsumsi. Jadi ketika kehabisan anggur dia kelabakan. Mau pesan kemana ini anggur? Nah dia datang kepada anaknya. Yesus,
mereka kehabisan anggur. Maria nggak paksa. Yesus cepat buat mujizat. Aku nih ibumu. Jangan bikin malu dong, ya. Tapi enggak, dia bilang, Yesus, mereka kehabisan anggur. Ketika Yesus bilang, ibu mau apa? Waktuku belum tiba. Apa yang Maria katakan? Dia nggak komplain. Dia diam. Dia taat, dia setia. Dia ngomong kepada pegawai-pegawai atau bujang-bujangnya. Ingat ya, kalau Yesus katakan apa, tolong kamu lakukan, ya. Ini menunjukkan Maria percaya, Maria beriman bahwa Yesus bisa membuat mujizat. Nah, kemudian yang keempat, Maria ini setia di dekat salib Yesus. Ketika Yesus akan disalibkan, Maria sudah tahu ini waktunya tiba, bahwa Yesus datang, Yesus dilahirkan untuk menebus dosa manusia. Maka dia tahu Yesus itu akan mati. Maria tidak membisikkan, Yesus, Mama, Ibu percaya kamu banyak membuat mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ya. Ibu percaya, maka kamu juga bisa melepaskan diri kamu daripada salib ini. Tapi tidak, dia diam. Dia tahu hati sebagai hamba taat dan setia. Dia setia di dekat salib Yesus. Nah, saudara, sebagai berikutnya ketika Yesus bangkit, sekalipun tidak tercatat ya, tapi saya percaya ada banyak kejadian yang tidak tercatat ya, tapi saya percaya Yesus pasti menampakkan diri kepada ibunya. Dan saya juga yakin dan percaya ketika Yesus naik ke surga, Maria juga menyaksikan kenaikan Yesus ke surga, dan dia menantikan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Di dalam Kisah Rasul 1:12-14 ada nama Maria Ibu Yesus. Dia menantikan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Kalau saudara baca, mereka yang menantikan Roh Kudus itu 120 orang dan semuanya penuh dengan Roh Kudus. Ini menunjukkan Maria juga penuh dengan Roh Kudus. Kalau saudara lihat, ketika mulai Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, ya. Dia sudah memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Dia mengalami begitu banyak masalah-masalah dalam kehidupannya. Kenapa dia bisa kuat? Kalau saya berpikir ya, ketika malaikat datang, anak yang kau kandung adalah dari Roh Kudus. Dan dia pelihara Roh Kudus itu di dalam kehidupannya sampai pada hari Pentakosta. Sehingga dia boleh kuat mengalami apapun yang dia alami. Nah, saudara, biarlah kita pun yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus pada saat Allah memberikan rohnya kepada kita, kita pelihara Roh Kudus itu. Karena masa ke depan, masa yang akan datang, penuh dengan ketidakpastian. Tetapi satu hal, kalau kita penuh dengan kuasa Allah yang maha tinggi, maka kita bisa kuat mengalami apapun yang terjadi di dunia ini. Sebagai ayat yang terakhir yang menjadi ayat mas untuk saya ya, dan saya akan bagian Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara, kita sudah mulai dengan roh. Biarlah kita juga mengakhirinya dengan roh. Miliki hati sebagai hamba yang selalu setia, yang selalu taat, yang komit terhadap apa yang sudah kita janjikan. Tidak komplain dan tidak compare ya. Karena kalau kita pikir, wah dia diberkati, saya enggak. Kok dia bisa ya, saya enggak. Ingat saudara, masing-masing itu Tuhan tahu porsinya kapan dan waktunya yang tepat. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Natalia.